Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ATT dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ATT untuk belajar ya. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar subtema 2 muatan PPKN tentang bekerja sama dalam keberagaman. Nah, Ibu punya sebuah cerita. Pada suatu hari, saat waktu istirahat di sekolah, Lani, Siti, dan Bayu bermain lompat tali. Sedangkan Edo, Beni, dan Udin sedang bermain kelereng. Mereka berasal dari daerah dan suku yang berbeda. Teman yang lain sedang membaca buku dan bermain bekel. Ketika sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan turun. Mula-mula hujan turun titik-titik, lama-kelamaan semakin deras. Kemudian, mereka pun bergegas merapikan semua alat permainannya. Mereka bekerja sama untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana cara agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bekerja sama saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini, kelasnya terlihat lebih luas dan mereka pun dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman bekerja sama merapikan mainan? Mengapa sikap saling bekerja sama itu penting? Apakah manfaat dari sikap saling bekerja sama? Nah, Bekerja sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, tentram, dan damai. Tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama bergantung pada kerjasama yang dilakukan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam mewujudkan persatuan. Sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Dengan bekerja sama, tujuan bersama dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat. Dalam bekerja sama, kita tentu bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Kemudian di sini ada contoh penerapan sikap kerjasama di sekolah, yaitu saling menghargai serta menghormati guru dan teman. Kemudian tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, bersama-sama mengerjakan tugas di kelas. Yang keempat, tidak berkelahi dengan teman. Yang kelima, membantu teman jika membutuhkan. Kemudian, penerapan sikap kerjasama di rumah. Yang pertama, tidak bertengkar dengan saudara. Yang kedua, bersama-sama membersihkan rumah. Yang ketiga, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, saling merawat jika ada keluarga yang sakit.
Kemudian yang terakhir, membantu ibu memasak dan mencuci piring. Nah, itu adalah contoh penerapan sikap kerjasama di rumah. Nah, yang terakhir, penerapan sikap kerjasama di masyarakat atau di lingkungan rumah. Yang pertama, ikut kegiatan kerja bakti. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang ketiga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pemilihan kepada kepala daerah. Apakah di antara A dan Teteh sudah ada yang menerapkan sikap kerjasama di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat? Nah, sekarang Ibu akan membahas manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, mempererat rasa kebersamaan. Yang kedua, terciptanya kehidupan yang rukun. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, mempererat hubungan kekeluargaan. Yang kelima, terciptanya sikap toleransi. Yang keenam, membiasakan kegiatan tolong-menolong. Yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain. Sedangkan yang terakhir yaitu mementingkan kepentingan bersama. Nah, kemudian Teteh kerjakan tugasnya di halaman 65 yang ayo beraktivitas dan halaman 77 tentang kegiatan bersama orang tua. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.